Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aslahana bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pesan itu berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk kemudian memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, hancurnya dunia dan sulitnya hal-hal nanti dalam perjalanan akhirat kita. Jadi di antara bab yang kemudian ditulis oleh Imam Nawawi ketika menyusun hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin, ada satu bab yang berbunyi bab tazkiri fi azimi mahluqatillah. Bab bagaimana kemudian memikirkan betapa luar biasa agungnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hamba-hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita siang dan malam silih berganti, bukan hanya sekedar kita nikmati siangnya lalu kemudian kita tidur pada malam harinya, tapi kemudian ada pesan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bisa kita ambil untuk kemudian kita mengakui maha besarnya Allah Subhanahu wa taala? Di antara pernyataan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kata Allah, kami jadikan malam, kami jadikan siang sebagai dua tanda akan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa siang malam itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada yang mengaturnya. Kalaulah seandainya dengan cara kebetulan, barangkali malam datang akan terlambat pada waktunya dan bisa jadi siang akan kemudian hadir tidak sesuai dengan waktunya. Tapi kenapa kemudian alam yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, lalu kemudian kita tinggal di alam tersebut dan kemudian kita tak pernah mendengar bahwa malam itu hadir telat, lalu kemudian siang tidak datang? Karena memang siang dan malam itu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk itu agar kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini? Jadi orang melakukan perjalanan di muka bumi ini, satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Untuk apa kemudian kita melakukan perjalanan? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Untuk kemudian kita bisa mengamati bagaimana akhir dari orang-orang sebelum kalian ketika mereka mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ketika tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan. Artinya apa? Ketika kita datang ke museum di mana Fir'aun diletakkan, untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada kejadian yang Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an. Ada jasad yang tidak punah, ada jasad yang kemudian tidak habis. Satu di antaranya adalah jasad Fir'aun. Untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran tentang perilaku Fir'aun sebelum kemudian mati, dan di antara pernyataan Fir'aun ketika ia masih hidup, ana rabbukumul a'la, mengaku bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka oleh karena itu dalam perjalanan ini ada yang kemudian ammasairu bil qadam, ada orang yang kemudian melakukan perjalanan dengan telapak kaki, maknanya dia berjalan. Dan kemudian orang yang melakukan perjalanan dengan telapak kaki atau kemudian menggunakan kendaraan atau kemudian menggunakan sarana transportasi, sehingga dia bisa melihat bagaimana keadaan akhir dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir dari orang-orang yang kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dianjurkan yang pertama adalah berjalan dengan kemudian fisik kita. Artinya kita berjalan ke tempat-tempat bersejarah, lalu kemudian kita bisa mengambil pelajaran tentang akhir dari kisah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang kemudian berjalan kemudian bertafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini satu juga di antara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu kemudian perjalanan yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa ammasairu bil qalbi, melakukan perjalanan, tapi bukan fisik kita yang melakukan perjalanan, tapi qalb, hati kita yang kemudian melakukan perjalanan. Bagaimana hati ini bisa melakukan perjalanan? Fahadza yakunu bitta'ammul wa bittafkir fima nuqila min ahbarihim. Yang dimaksud hati kita yang melakukan perjalanan itu adalah dengan kemudian kita berpikir dan kemudian merenungkan tentang kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh orang-orang terdahulu yang kemudian didokumentasikan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian kita bisa melihat bagaimana kisah orang-orang terdahulu ketika mengingkari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pesankan. Inilah yang kemudian menunjukkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, tapi kemudian lebih dari itu bagaimana kemudian kita bisa memikirkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik kita memikirkannya itu dengan cara kita melakukan perjalanan di muka bumi ini, atau kemudian kita melakukan ritual perjalanan hati kita sehingga kita bisa memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang kemudian dari ateis, orang yang sebelumnya kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala, justru saat melakukan penelitian, artinya yang wisata itu adalah hatinya, sehingga dengan wisata hati itu kemudian dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orientalis. Orientalis itu lebih banyak kemudian selain wisata dengan melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi, tapi kemudian ada sebagian dari mereka yang memang yang wisata itu adalah hatinya. Wisata hati itu awalnya untuk mencari kelemahan dan kekurangan Al-Quran, tapi setelah kemudian dia menyelami apa yang ada di dalam Al-Quran, justru dengan wisata itu kemudian dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika membaca Al-Quran seharusnya bukan hanya sekedar lisan yang bergerak, tapi kemudian ada wisata hati ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui betapa luar biasa agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kemudian ada termaktub di dalam Al-Quran bukan sekedar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi kemudian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, di antara orientalis yang kemudian melakukan wisata hati setelah kemudian juga melakukan wisata perjalanan.
Apa yang kemudian dilakukan dalam wisata perjalanan itu untuk kemudian melakukan penelitian tentang iddah perempuan, masa iddah perempuan. Masa iddah perempuan itu, mohon maaf Bapak Ibu, setelah meninggal suaminya, itu kan salah satu huruf 3 kali suci. 3 kali suci itu kemudian di dalam beberapa literatur tafsir dijelaskan 3 kali suci itu diantaranya adalah 4 bulan. Jadi iddah perempuan setelah meninggal suaminya itu adalah 4 bulan. Maka 4 bulan ini bagi perempuan tidak boleh menikah sebelum kemudian melewati masa iddahnya ini. Artinya menikah lagi belum diperbolehkan. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki tak punya iddah. Ketika umpamanya istrinya meninggal, lalu kemudian di hari itu juga ketika dia menikah itu tidak ada dilarang. Tapi kemudian bagi perempuan, kalau hari itu suaminya meninggal, maka dia boleh menikah lagi ketika masa iddahnya ini kemudian sudah berlalu. Masa iddahnya ini sudah berlalu, maka dia melakukan penelitian tentang genetik. Jadi gen yang ada pada seseorang itu yang kemudian dilakukan penelitian. Dan penelitian itu satu di antara tempat yang dia lakukan penelitian itu di Afrika. Di Afrika, di komunitas, yang komunitas itu adalah mayoritas muslim. Dan setelah dilakukan penelitian gen, dan wanita di Afrika yang mayoritas muslim, di tempat yang mayoritas muslim itu, lalu kemudian dia temukan bahwa perempuan di Afrika itu hanya tidur dengan suami halal. Artinya hanya dengan 1 orang. Lalu kemudian ketika dia melakukan penelitian di luar itu, di Eropa, itu perempuan tidur bukan hanya dengan 1 orang, tapi dengan sekian banyak orang. Maka yang paling mengejutkan bagi yang bersangkutan ketika meneliti gen anak-anaknya, ternyata dari 3 anaknya yang berasal dari gennya secara pribadi cuma 1. Berarti ini menunjukkan istrinya sendiri itu tidur bukan hanya dengan dirinya, tapi kemudian dengan sekian laki-laki lain, bahkan 2 anaknya bukan dari gennya. Bukan dari gennya. Ini menunjukkan kenapa kemudian di dalam Al-Quran itu ada ayat iddah. Begitu luar biasa maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang perempuan akan bersih. Tidak ada bekas terkait dengan suaminya yang sudah wafat itu ketika sudah melewati masa perjalanan selama 4 bulan, 3 kali suci, salah satu kurung. Nah, itu diantara maha besarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak mungkin ini bisa diketahui oleh seseorang kalau kemudian dia tidak melakukan wisata hati untuk kemudian meneliti firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang kita sering ketika dilontarkan satu pertanyaan untuk kemudian agar kita bisa memberikan jawaban, ketika yang melontarkan itu orientalis untuk kemudian membuat umat Nabi Muhammad SAW ini meragukan tentang Al-Quran, biasanya kita sulit untuk menjawabnya. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang memperbolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 1 itu di dalam surat An-Nisa. Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membicarakan tentang hal ini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu ma taba lakum minan nisa', maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik. Yang baik berapa? 2, 3 atau kemudian 4. Kalau seandainya kalian tidak bisa adil, maka cukup 1. Berarti kalau tak bisa adil, cukup 1. Kira-kira kalau kemudian kita melihat secara tekstual pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa tidak kira-kira laki-laki itu adil? Kalau dari teks ini tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya tidak bisa adil, 1 saja. Tapi kalau bisa adil, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kira-kira bisa tidak adil Bapak? Dalam teks ini tentu bisa adil. Tapi kemudian masih juga di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, bahwa kalian tak akan pernah mampu, tak akan pernah, Allah menggunakan kata lan. Lan itu maknanya tidak sama sekali, bahwa kalian tidak akan pernah bisa adil sama sekali di antara perempuan-perempuan, artinya istri, meskipun kalian berusaha. Ayat yang satu berbicara tentang bisa adil, ayat yang satu mengatakan lan, tidak bisa adil sama sekali. Maka ini diantara kerjaan orientalis untuk menyuguhkan bahwa satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu bertentangan. Dan tak akan mungkin kita bisa memahami ini kalau kemudian kita tidak melakukan wisata hati. Wisata hati itu apa? Dengan kemudian membaca literatur tafsir yang membicarakan 2 hal ayat ini.
Oh ternyata ayat yang pertama itu membicarakan tentang adil yang bisa dilihat dengan kasat mata. Apa contohnya adil dengan kasat mata? Umpamanya membagi malam, itu kan jelas bisa dilihat oleh kasat mata. Membagi malam ini di sini, malam ini di sini, dan kemudian seterusnya. Apalagi yang kemudian bisa dilihat kasat mata, membagi finansial. Kalau istri ini dibelikan rumah, maka ini diberikan rumah. Itu kemudian bisa kita lihat bahwa itu bagian dari keadilan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Maka ayat yang kedua bukan membicarakan keadilan terkait dengan yang bisa dilihat oleh kasat mata, tapi membicarakan sesuatu siapapun dia tidak akan pernah bisa adil dengan sesuatu itu jika terkait dengan perasaan. Dengan perasaan itu tak akan pernah bisa sama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bagi yang punya anak lebih dari 2, itu kemudian nanti akan tahu bahwa ketika anaknya itu lebih dari 2, bahwa rasa sayangnya antara anak pertama, kedua, ketiga, itu nanti akan ketemu satu waktu yang rasa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang kemudian orang tidak bisa memaksakan. Maka Rasulullah SAW ketika Khadijah sudah wafat, lalu kemudian beliau menikah lagi. Bahkan ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, berapa kali Rasulullah berulang menyebut tentang nama Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa rasa orang tak pernah mampu bisa menolaknya. Siapa yang kemudian lebih dominan di dalam hatinya untuk kemudian lebih. Maka ayat yang kedua itu berbicara adil tentang rasa tak akan pernah bisa dilakukan oleh orang, tapi kemudian berlaku adil secara sesuatu yang bisa dilihat oleh kasat mata itu mampu dilakukan oleh seseorang. Maka di antara pesan di dalam bab ini adalah bagaimana kemudian kita memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa melakukan agar kemudian kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ketika kita melakukan itu menjadi bagian orang-orang yang mengaku tentang maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita melakukan wisata, maka bukan hanya sekedar kita melakukan perjalanan, tapi ketika kita melihat alam yang luar biasa, tapi kemudian dengan melihatnya itu kita mengakui maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gunung, bukan hanya tingginya yang kemudian kita lihat, tapi lebih dari itu, kalaulah seandainya di muka bumi ini tidak ada gunung, maka kemudian dunia ini akan hancur. Itulah diantara yang dipesankan di dalam bab yang kemudian sudah kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Sebelum kemudian kita tutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Ya silakan Ibu. Ada Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin ada dari Bapak-bapak? Baik, jika tidak ada, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.